sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman daimaini ma damatil ayyam, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Para ustadz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian rutin kita, membaca, mengaji kitab Tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Banten. Surah Al-Baqarah ayat 197 yang akan kita baca. Ini masih ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah-ibadah dan juga larangan serta perintah-perintah yang terjadi di bulan haram. Termasuk diantaranya bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, di mana di situ dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju, haji itu, ashhurun ma'lumatun, adalah bulan-bulan yang dikenal. Ai ashhurul haji ma'rufatun bainan nasi. Maksudnya bulan-bulan haji ini telah dikenal antara manusia. Di antara manusia sudah kenal semua, sudah sama-sama tahu. Wa hiya Syawalun wa Dzulqa'dati wa asyrul layalin min Dzulhijjati. Yang dimaksud dengan bulan-bulan yang sudah dikenal itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama, tanggal 1 sampai 10. Ila tulu'i fajri yaumin nahri, hingga terbitnya fajar hari korban, hari penyembelihan, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Al-hajju asyhurum ma'lumat, kalau kita artikan secara harfiah, ini artinya haji adalah bulan-bulan tertentu. Udah gitu doang. Haji adalah bulan-bulan tertentu. Nah, bulan tertentunya bulan apa? Apa bulan Rajab kayak sekarang? Apa bulan tertentunya bulan Safar? Ini pentingnya belajar tafsir. Jadi yang dimaksud dengan bulan-bulan tertentu di sini sesuai dengan riwayat hadis dan juga sesuai dengan pendapat ulama tentunya yang mengambil dari hadis juga. Yang dimaksud dengan bulan-bulan tertentu di sini adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama, tanggal 1 sampai 10. Jadi bukan bulan-bulan yang lain menurut Imam Syafi'i. Nah, menurut selain Imam Syafi'i, diantaranya Imam Malik. Imam Malik membolehkan selain 3 bulan ini, bukan pelaksanaan hajinya, artinya niatnya. Niatnya boleh, orang niat haji dari bulan Rajab boleh. Niat aja dia itu, kalau udah niat kan ngambil ihram. Berarti udah nggak boleh pakai pakaian selain ihram. Pakai batik nggak boleh, pakai sempak aja nggak boleh. Ya gondal-gandul udah mulai dari bulan Rajab, nggak pakai apa-apaan. Ya kalau mau boleh, sah nggak sah kalau menurut selain Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan bulan-bulan tertentu itu mulainya bulan Syawal. Ini yang dimaksud dengan miqat zamani, saudara. Dalam haji itu ada miqat zamani, ada miqat makani. Ada batas waktu, ada batas tempat. Batas tempat ini miqat sesuai dengan arah kedatangan jamaah haji. Kalau arahnya dari arah Irak, maka Yalamlam. Kalau arahnya dari arah Madinah, Bir Ali atau Juhfah, ada namanya Juhfah. Kalau arahnya dari Syam, itu Syam sama Madinah sama, karena
Syam sama Madinah itu dari kota Mekah itu sebelah utaranya, maka adanya di Bir Ali atau di Juhfah. Nah, jemaah Indonesia itu bisa ambil mikot juga di Jeddah. Namanya mikot makani atau batas tempat. Nah, disitulah mulai ihram, mulai ambil niat dan mulai pakai pakaian ihram. Jadi ambil mikot di tempat itu. Sama kalau kita ambil mikot dalam ibadah selain haji, memang kalau mikot makan itu tidak ada. Selain dalam ibadah haji, kalau mikot tempat itu tidak ada. Kalau mikot atau batas waktu ada. Salat zuhur batas waktunya, ya matahari udah condong ke barat, itu batas waktunya. Tapi kalau batas tempat enggak, selain ibadah haji. Tapi ada juga sih kadang-kadang yang begitu, kayak Bang Pian. Dia pengen sowan kemana? Pengen sowan ke Mbah Khalil. Nanti berangkat dari Jakarta biasa pakai jeans, pakai kaos oblong. Tapi kalau udah sampai alun-alun Kota Rembang, ganti baju. Nah, namanya ambil mikot tuh. Ya masa sowan pakai gituan, masa sowan pakai ini, pakai kaos oblong, pakai jeans kan enggak. Nah, tapi kalau pakai sarung dari rumah ya ribet juga. Naik bis di Pulau Gadung, di Bak Bulus, tarik-tarik ke Macalo, kan repot. Jadi praktisnya gimana? Pakai lapis aja dulu. Nah, begitu sampai Kota Rembang, di alun-alun ganti baju. Itu namanya ambil mikot. Ambil mikotnya di situ di alun-alun. Nah, udah mulai pakai pakaian yang sowan. Ini sebagai perbandingan. Nah, dalam haji memang ini sebuah kewajiban, satu rukun. Ambil mikot makani. Mikot zamani yang ada di sini asyhurum ma'lumat, karena bulan-bulan itu adalah waktu, maka mikot zaman itu waktu. Ini ada di 2 bulan 10 hari ini. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, bagaimana kalau selain bulan Dzulhijjah? Menurut selain Imam Syafi'i, tahallul itu boleh dilakukan selesai dari 10 hari itu, 10 hari bulan Dzulhijjah. Bahkan jauh dari situ, jauh dari 10 hari dulu bulan Dzulhijjah itu boleh dilaksanakan tahallul. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i ya hanya sampai 10 ini. Hanya sampai 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian di sini dari mikot zamani, batas waktu pelaksanaan haji. Ini bukan semua rukun-rukunnya dilaksanakan di bulan Syawal, boleh bukan? Ya hanya beberapa rukun saja yang boleh dilaksanakan bulan Syawal. Di antaranya niat, itu di bulan Syawal boleh, di bulan Dzulqa'dah boleh. Tapi nanti sebagian rukun lagi hanya boleh dilaksanakan sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9, terakhirnya itu wukuf. Sampai tanggal 9. Nanti kalau sudah masuk 9 Arafah, tapi sudah terbit fajar 10, jadi sudah masuk 10 Dzulhijjah, sudah masuk terbit fajar atau subuhnya hari korban, maka udah nggak bisa, wukuf udah habis. Artinya di situ rukun-rukun, pelaksanaan rukun sudah selesai. Jadi meskipun di sini umum sifatnya bulan-bulan tertentu, dijelaskan oleh ulama yang diambil dari riwayat-riwayat hadis, ini bulan tertentu, ini adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang mewajibkan di dalam 3 bulan itu atau di dalam bulan-bulan itu mewajibkan al-hajja, akan haji, fala rafatha, maka tidak boleh bersetubuh, wala fusuqa, dan tidak boleh melaksanakan maksiat, wala jidala, dan tidak boleh berdebat, adu mulut, fil haji, dalam haji. Maksudnya faman aujabal hajja, barang siapa yang mewajibkan haji ala nafsihi, atas dirinya sendiri, bil ihrami, dengan cara dia ihram, dia ambil mikot kemudian niat, fihinna, di dalam bulan-bulan itu. Kalau sudah dia masuk rukun ihram, niat yang pertama sudah masuk, ambil ihram, fala jima'a, maka tidak boleh jima. Tahu jima ya? Iya, orang gede semua kan ya. Jima, ada bersetubuh, rofas di sini maksudnya adalah jima. Wala khuruja an hududi syar'i, fusuk, dan tidak boleh keluar dari batas-batas syariat, birtikabil mahdzurati, dengan melakukan larangan-larangan. Ini namanya fusuk.
Fusuk itu melampaui batas atau melanggar batas-batas yang ditentukan oleh syariat, baik dari segi ucapan maupun dari segi perbuatan. Nah, boleh. Wala khisama ma'al khodami warrafaqati, dan tidak boleh ada pertengkaran bersama pembantu atau kawan-kawan wa ghairihima, dan selain khodam warrafaqah, selain pembantu dan kawan-kawan fi ayyamil haji, dalam hari-hari pelaksanaan haji. Kalau sudah ihram, ambil mikot, kemudian pakai pakaian ihram, kemudian nawaitul hajja wa ahramtu biha, udah ambil niat seperti itu, maka ada ketentuan yang harus ditaati. Tidak boleh jima, tidak boleh bersetubuh dengan istri, udah nggak boleh. Nyium boleh nggak nyium? Boleh, kalau nyium doang mah ya asal jangan nyiumnya nyium sayang. Tapi kalau kalau nyium yang menimbulkan syahwat nggak boleh juga. Karena rofat di sini pengertiannya adalah berjumbu rayu atau ya sesuatu yang menimbulkan atau membangkitkan syahwat, rofat. Tidak boleh. Kemudian juga sudah ambil ihram, maka tidak boleh melakukan maksiat-maksiat, melanggar batas-batas syara. Ini fusuk maksudnya. Baik yang segi ucapan, jadi misuhin orang udah gak boleh, yang ngomong yang jelek-jelek, gibah juga udah gak boleh, ini fusuk. Kemudian wala jidala fil hajj, dan tidak boleh berbantah-bantahan atau adu mulut dengan siapapun, baik dengan pembantunya, dengan temannya, atau dengan yang lainnya. Kalau sudah masuk pelaksanaan haji, sudah ambil mikot dan ihram, maka tidak boleh melaksanakan hal-hal ini secara umum. Nggak boleh jima, nggak boleh melakukan kemaksiatan, dan juga nggak boleh bertengkar. Wa qara Ibnu Katsirin wa Abu Amrin fala rafathun wala fusukun birraf'i wat tanwini, dengan rafa dan tanwin, rafathun, fusukun, wala jidala bin nasbi, dan wala jidala dibaca dengan nasab. Wal baquna qara'ul kulla bin nasbi, sedangkan imam-imam qiraat yang lain membaca al kulla keseluruhannya membaca bin nasbi dengan nasab. Jadi ada dua bacaan di sini saudara. Boleh dibaca sebagaimana yang ada di mushaf-mushaf kita pada umumnya, fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Atau dibaca yang kedua nih, fala rafathu wala fusuqu wala jidala fil hajj. Jadi rafath sama fusuknya dibaca rafa dengan tanwin. Terus maksudnya beda gak? Maksudnya agak beda. Wal makna, dan maksudnya artinya ala hada, atas bacaan ini, la yakunanna rafathun wala fusukun, benar-benar tidak boleh terjadi rafathun, jima, wala fusukun, dan juga kefasikan, maksiatan. Wala khilafa fil haji, dan juga tidak ada perbedaan pendapat fil haji, dalam haji. Wadzalika anna Quraisyan. Nah, kalau dibaca fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ini menunjukkan semuanya terlarang, jima, kemaksiatan, dan juga bertengkar, adu mulut, apalagi adu jotos, adu mulut aja nggak boleh. Ini semuanya terlarang dengan derajat yang sama, semuanya sama-sama terlarang. Nah, kalau dibaca fala rafathun wala fusukun wala jidala, ini yang tidak boleh terjadi, jima dan kemaksiatan. Bagaimana jidal? Bagaimana bantah-bantahan? Bantah-bantahan ini masih khilafiyah. Ada pendapat yang membolehkan, kalau hanya perang mulut membolehkan, atau adu mulut tidak membatalkan haji. Tapi kalau yang dua ini, rafasun wala fusukun, jima dan fasik, ini udah ulama sepakat nggak boleh. Ini perbedaan bacaan menimbulkan perbedaan makna. Dasarnya apa? Wadzalika anna Quraisyan kanat tukhalifu sairul Arabi. Itu yang demikian itu bahwa sungguhnya orang Quraisy dulu tukhalifu sairul Arabi, dia berbeda dengan segenap orang Arab lain. Fatakifu, maka wukuf orang Quraisy bil Masy'aril Haram, wukufnya di Masy'aril Haram, enggak di Arafah. Fartafa'a, maka terangkatlah al-khilafu, perdebatan, bi an umiru bi ayyakifu bi Arafatin, bahwasannya mereka Quraisy itu, atau bi an amaru, bahwasannya orang-orang Arab yang lain memerintahkan bi an yakifu, agar wukuf
orang Quraisy bi Arafatin di Arafah kasair Arabi sebagaimana segenap orang Arab lain. Wastadalla ala annal manhiya anhu warrafatu. Dan wastudillah juga bisa, dan diambil dalil bahwa sungguhnya yang dilarang adalah arrafatu wal fusuku, yang dilarang adalah jima dan kemaksiatan. Dunal jidalu, bukanlah perdebatan atau bukanlah pertentangan atau bantah-bantahan. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja, barang siapa yang haji, falam yarfuth walam yafsuk, dan dia tidak jima, tidak dia melaksanakan kefasikan, kharaja kahayati yauma waladathu ummuh, maka dia akan keluar dari haji seperti keadaan hari di mana ibunya melahirkan dia, maksudnya tanpa dosa. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yadhkuril jidal, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan jidal di sini. Kalau dibaca fala rafathu wala fusuqu wala jidala fil hajj, ini menunjukkan bahwa yang mutlak tidak boleh secara sepakat ulama, nggak boleh jima, kumpul sama istri nggak boleh, makanya dipisahin waktu haji itu, kamarnya juga dipisahin, dan juga tidak boleh melaksanakan kemaksiatan, ini sepakat. Nah, adapun jidal atau perdebatan ini masih khilafiyah. Perdebatan masih ada yang membolehkan, masih ada yang mengatakan bahwa berdebat dalam haji ini tidak membatalkan ibadah haji. Apa dalilnya? Dulu orang Quraisy itu pernah satu musim, orang Quraisy dia wukufnya nggak di Arafah, tapi wukufnya di Masjidil Haram. Nah, orang-orang Arab yang lain semuanya di Arafah, orang Quraisy nggak di Masjidil Haram. Maka terjadi perdebatan. Semuanya nyuruh orang-orang Quraisy kalau mau wukuf ya di sini di Arafah. Ini yang diajarkan, wukuf itu di Arafah, nggak di mana-mana. Terjadi perdebatan itu. Atas dasar ini, maka disimpulkan bahwa berdebat itu tidak membatalkan haji dan boleh. Perdebatan yang menuju kebenaran. Karena yang dimaksud dengan jidal di sini, saudara, perdebatan untuk membela yang nggak boleh, perdebatan untuk membela kebatilan. Tapi kalau perdebatan untuk membela kebenaran boleh. Makanya beda, dibaca jidala, tidak dibaca jidalun. Terus ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, satu waktu Rasulullah menyebutkan barang siapa yang haji, dia tidak jima dan juga tidak melaksanakan maksiat, maka dia kayak bayi yang baru dilahirkan ibunya. Nabi nggak menyebutkan tidak berdebat. Oleh karenanya di sini jidal dibaca nasab beda sendiri, karena perdebatan ini masih dalam perdebatan, atau perdebatan ini masih masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan selama itu berdebat untuk kebenaran maka diperbolehkan dalam haji. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kalian lakukan min khairin dari kebaikan, kasodaqotin seperti sedekah, wa katarkil manhiyi dan seperti meninggalkan larangan, ya'lamhullah maka akan mengetahui hu akan khair, hu akan kebaikan tersebut siapa Allah Ta'ala, maka Allah akan mengetahuinya. Ayyakbalhu, dia Allah akan menerima khair, menerima kebaikan, au yajzi bihi, atau Allah akan membalas bihi dengan orang tersebut, dengan man khairu jazain, dengan balasan yang sebaik-baiknya. Apapun kebaikan yang kalian lakukan maka Allah tahu. Apapun kebaikan yang kalian lakukan maka akan Allah terima. Apapun kebaikan yang Allah lakukan maka Allah akan balas kebaikan itu dengan balasan yang paling sempurna. Itu maksudnya wa taf'alu min khairin ya'lamullah. Lah kan ini Ustaz, Allah kan tahu bukan kebaikan juga, bukan kebaikan doang. Kenapa di sini disebutkan wa ma taf'alu min khairin? Kenapa enggak disebutkan wa ma taf'alu min syarrin? Kebaikan apapun Allah pasti tahu. Kan sama aja, keburukan apapun Allah juga pasti tahu dan Allah balas. Kenapa enggak disebutkan seperti itu? Maka jawabannya, kebaikan apapun pasti Allah balas, dan tidak akan Allah hapus pahala kebaikan itu. Allah tahu dan Allah terima serta akan Allah balas. Bagaimana dengan keburukan? Keburukan apapun Allah tahu, artinya Allah akan balas. Kalau dibandingkan dengan ungkapan ini, keburukan apapun maka akan Allah ketahui dan Allah balas dengan
ancaman atau dengan siksaan. Tapi tidak harus seperti itu. Jadi kalau kebaikan itu pasti akan Allah balas dengan kebaikan, tapi kalau keburukan belum tentu. Oleh karenanya di sini wa ma taf'alu min khairin, bukan wa ma taf'alu min syarrin. Kenapa bisa begitu? Dasarnya hadirin, man taba atau at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat itu seperti orang yang enggak ada dosanya. Artinya orang melakukan keburukan, melakukan dosa-dosa, satu waktu dia taubat, maka itu akan Allah hapus semuanya dan gak akan Allah balas dengan siksaan dosa-dosanya. Kenapa? Udah taubat. Tapi itu terhapus berarti itu dosanya. Tapi kalau kebaikan gak bisa terhapus. Kalau kebaikan tetap akan Allah balas dengan balasan yang paling sempurna. Dan juga saudara, ini kaitannya adalah dengan haji. Karena haji di situ yang terlarang tadi sudah ditegaskan nggak boleh, maka dengan asumsi ini orang-orang yang sedang melaksanakan haji pasti dia melakukan kebaikan semuanya. Maka kebaikan apapun akan Allah balas. Ini pengertian pertama hadirin. Kemudian pengertian yang kedua, kenapa nggak disebutkan keburukan? Kan sama aja, keburukan Allah tahu, kebaikan Allah tahu yang kita lakukan. Satu waktu Rasulullah SAW bersabda, man taba min dzambihi ansallahu hafadatan wa jawarihahu hatta ya'tiya yaumal qiyamah bi ghairi syahidin min dzambihi atau kama qala Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, siapa orang yang bertaubat dari dosanya, maka akan Allah buat lupa malaikat pencatat. Raqib Atid lupa. Dia dulu perasaan pernah nyatet nih, tahu hilang aja. Dibikin lupa sama Allah. Perasaan dulu pernah nyatet nih, jam sekian ini saya tahu nih kata malaikat Atid ini kok tahu hilang, lupa catatannya. Ya udah deh, emang nggak ada kali. Dibuat malaikat hafadah atau malaikat pencatat ini lupa. Wa jawarihahu, dan Allah buat lupa anggota badannya. Kaki yang dulu pernah ke Tegal Rotan ya. Terus tangan yang dulu kalau nyawer megang, nyelipin. Iya. Tahu-tahu dibikin lupa. Memang dulu. memang nanti itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Memang betul. Nanti itu kata Allah, pada hari ini akan kami kunci mulut mereka dan kami bikin bisa ngomong itu tangan, bisa ngomong itu kaki jadi saksi. Pada satu kasus seperti itu memang. Tapi Rasulullah mengatakan ansallahu hafadatan, ansallahu al-hafadah wa jawarihahu. Allah bikin lupa malaikat pencatat dan Allah bikin lupa anggota badan. Tangan lupa. Jadi untuk orang-orang yang sudah taubat nih, begitu dia datang di hari kiamat menghadap pada Allah, mulutnya dikunci, tahu-tahu tangannya nggak ngomong, padahal tangannya dulu sempat nyawer, kakinya dulu sempat ke tempat anuan, tapi nggak ngomong apa-apa. Kenapa? Orang udah taubat. Kalau udah taubat kayak begitu, kalau sudah taubat maka akan Allah buat lupa anggota badannya pun lupa, sehingga nanti tidak dipersaksikan keburukannya. Ini pengertian kedua. Pengertian ketiga, kenapa disebutkan wa ma taf'alu min khairin, kebaikan di sini seperti sedekah atau yang lain-lain. Karena memang kebaikan itu layak untuk dimasyhurkan, layak untuk di show up, ditunjukkan nanti di hari kiamat. Nih hamba-hambaku yang baik, nih hamba-hambaku yang amalnya ini soleh-soleh semuanya. Tunjukkan tuh nanti di hari kiamat. Tapi keburukan belum tentu Allah munculkan. Kadangkala Allah tutup. Bahkan orang yang bertaubat, di antara ciri-ciri taubatnya itu diterima, itu Allah tutup dosa-dosanya, Allah tutup aibnya, sehingga orang gak pada tahu di dunia. Ada orang udah taubat, benar-benar taubatnya taubatan nasuha, nyesel, udah perek, udah stop, udah pensiun dah,
kemudian tekad kuat, nggak bakal ngulangin lagi. Syarat-syarat taubatnya semua udah dipenuhin. Itu Allah bikin lupa. Allah bikin bukan lupa maksudnya, Allah tutupin itu aib-aibnya dari manusia. Orang-orang nggak ada yang tahu masa lalu dia. Yang tahu cuma dia sama Allah. Dan benar-benar nggak ada yang dia singgung. Nah, kalau terjadi seperti ini, orang bertaubat sampai-sampai nggak ada yang tahu aibnya dia kecuali dia sama Allah, benar-benar Allah tutup, itu termasuk tanda-tanda taubatnya diterima. Jadi kemungkinannya kalau keburukan mungkin itu Allah tutupi. Tapi kalau kebaikan itu tidak mungkin Allah tutupi, nanti akan Allah masyhurkan, nanti akan Allah tunjukkan di akhirat, akan Allah banggakan di padang mahsyar kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ini kenapa sebabnya Allah sebutkan min khairin di sini. Wa ma taf'alu min khairin. Kebaikan apapun pasti Allah tahu. Keburukan Allah tahu juga, tapi belum tentu Allah munculkan. Nanti boleh jadi Allah hapus keburukan itu karena rahmat Allah dan karena Allah punya sifat Ghafur. Allah punya sifat Sattarul Uyub yang menutup aib-aib hamba-hambanya yang taubat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, fa inna khairaz zadi, maka sungguhnya sebaik-baiknya bekal at-taqwa adalah takwa. Ay tazawwadu minat taqwa lima'adikum. Berbekallah dari takwa lima'adikum untuk akhirat kalian. Fa innaha, karena sesungguhnya takwa khairuzadin, takwa itu muannas, khairuzadin sebaik-baiknya bekal. Wahia, takwa itu fi'lul wajibat wa tarkul mahdhurat, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Ini setiap Jumat kita dengar takwa itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, atau takwa itu melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Orang yang melaksanakan takwa ini berarti dia sudah membekali dirinya dengan bekal terbaik. Bekal terbaik itu bukan dunia, bekal terbaik itu bukan harta, bukan juga jabatan dan kemuliaan atau kehormatan, bukan dipuja-puja, disanjung-sanjung orang, bukan. Tapi bekal terbaik itu adalah takwa. Selama kita menjauhkan larangan-larangan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kita sudah berbekal. Bekal buat jalan kemana? Blok M. Buat jalan ke mana? Buat ke Surabaya? Bukan, buat ke akhirat. Buat ke akhirat. Ini bekal yang jauh, saudara. Makin jauh perjalanan seseorang, itu kan makin bekalnya sebenarnya makin banyak. Kalau kita jalan cuma ke ini Ceger, ya kira-kira bawa duit 200.000 cukup nggak? Cukup 200.000. Orang bensin berapa? Mau bensin cuma. Tapi kalau jalan jauhan lagi misalnya, Kulon lagi, jangan Ceger tapi Kulon lagi. Terus kalau kita mau ke Lampung, kira-kira cukup nggak 200.000? Nggak cukup. Makin jauh pasti bekalnya makin banyak. Nah begitu juga kita. Kalau kita merasa kalau kita merasa hidup ini ya cuma di dunia, rasanya hanya sedikit sekali bekal yang kita butuh. Tapi sebenarnya hidup bukan cuma di dunia. Setelah kehidupan dunia ini ada hidup yang lebih panjang lagi, maka itu bekal yang perlu kita persiapkan. Bekalnya namanya takwa. Ini satu pengertian berbekal takwa, itu maksudnya membekali diri kita menjauhkan larangan, melaksanakan perintah. Ada kaul lain wa yuqalu, dan dikatakan wa tazawwadu, berbekallah kalian ma ta'ishuna bihi, dengan sesuatu yang kalian hidup dengannya. Bekal untuk bekal hidup, biaya hidup, li safarikum fid dunya, untuk perjalanan kalian di dunia. Fa inna khairaz zadi, maka sebaik-baiknya bekal ma takufuna bihi wujuhakum, yaitu sesuatu yang bisa mencegah dengannya wujuhakum, akan muka kalian, maksudnya harga diri kalian, anis su'ali, dari minta-minta, wa anfusakum, dan menjaga diri kalian, anid dzulmi, dari kezaliman. Kalau pengertian pertama tadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kita bekali kita perjalanan akhirat itu panjang. Perjalanan akhirat itu demikian jauh, maka bekalnya bukan bekal ATM, bekalnya bukan bekal rekening, tapi bekalnya bekal takwa. Sholat,
larangan-larangan dijauhkan, perintah-perintah dilaksanakan. Itu bekal akhirat, pengertian pertama. Pengertian kedua, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian untuk biaya hidup semasa kalian ada di dunia. Tapi ketahuilah khairaz zadi taqwa. Biaya hidup ya bentuknya uang, bentuknya materi, itu harus kalian dapatkan dengan cara yang takwa. Artinya nggak boleh nyolong, nggak boleh juga harta-harta yang Allah haramkan. Ya, emas dikalungin, laki-laki sebagai emas, cincin ya 10-10-nya jari ada cincin emas semuanya, haram. Ya, pakaian sutra haram, laki-laki pakai sutra. Yang seperti itu yang diharamkan jangan. Boleh kalian membekali diri kalian, boleh kalian membekali dari diri kalian dalam kehidupan dunia ini dengan materi boleh, tapi materinya harus dicari dengan takwa, dengan cara-cara yang memang Allah gariskan, tidak boleh melanggar. Apalagi sampai meminta-minta yang mencoreng nama kalian dan juga mengambil dengan cara zalim, itu yang nggak boleh. Takufuna bihi wujuhakum anis su'al wa anfusakum anidzur. Lo apa hubungannya dengan haji? Hubungannya takwa ini, berbekal takwa dengan haji. Artinya kalau kita mau berangkat haji, ya duitnya halal. Kalau kita mau berangkat haji, bekalnya halal juga. Pakai uang nggak berangkat haji itu, saudara? Pakai uang. Uangnya jangan uang boleh korupsi, jangan. Uangnya jangan uang boleh proyek ini haram, ya. Yang harusnya cuma 1M sama dia di markup jadi 1,5. 5-nya buat apa? Buat haji, nggak boleh. Itu namanya mempersiapkan perbekalan haji tapi dengan maksiat, bukan dengan takwa. Dan jangan juga meminta-minta di sini. Syanawi batan takufuna bihi wujuhakum anisual, minta-minta. Syekh Ahmad As-Sawi menjelaskan ayat ini. Dulu orang-orang Yaman pada masa-masa awal Islam dulu, yang masih pada baru-baru Islam, masa-masa awal Islam, orang Yaman itu terkenal kalau pergi haji nggak pernah bawa bekal, saudara. Dari Yaman itu sebelah selatannya Mekah, jadi jalan kaki emang dia. Miskin, ya, haji miskin. Dia nggak pernah bawa bekal. Pokoknya tawakal sama Allah. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dilakukan antara lain meminta-minta. Minta-minta pada jamaah yang lain, yang mislah sama jamaah lain. Dan khawatirnya nggak cukup dengan minta-minta, akhirnya dengan merampas. Maka di sini turun ayat ini menurut Syekh Ahmad As-Sawi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah. Kalau mau pergi haji, bekal, tetap bekal. Perlu itu bekal. Jangan hanya mengandalkan tawakal kemudian minta-minta sama orang, apalagi sampai berbuat zalim, itu jangan. Ini kaitannya dengan haji, karena pernah ada seperti itu. Nuzul asbabun nuzul dari watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ini antara lain adalah pernah terjadi jamaah dari Yaman yang haji tapi tanpa bekal, hanya mengandalkan minta-minta saja. Dulu pada masa awal Islam. Wattaquni ya ulil albab, dan takwalah kalian nih kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Ai dzawil uquli, maksudnya orang-orang yang memiliki akal. Yang punya akal, maka hendaklah dia bertakwa kepadaku. Akal itu diantara ciri-cirinya, saudara, dia bisa memandang akibat atau konsekuensi dari perbuatan. Itu akal. Kalau nggak punya akal, maka dia nggak punya pertimbangan, itu konsekuensi. Nggak punya pertimbangan, ini akibatnya apa ya, nggak. Makan aja. Kambing dikasih air putih, bukan air putih, air bening, bukan. Air cuma warnanya putih. Kalau kita mikir-mikir, apa nih ya? Kalau kita kan begitu ya, ini apa ya? Kita lihat dulu, kira-kira kalau saya minum mati apa enggak nih? Kalau kambing mah minum aja. Taunya karbol. Tahu karbol, Bang? Masih ada ya karbol ya? Karbol mati dah kena karbol.
Dia nggak tahu akibat, nggak punya akal, dia hanya punya goriza atau punya insting. Insting dia apa? Lapar cari makan, haus cari minum, udah. Tapi nggak memikirkan akibat. Tapi kalau akal pasti mikir akibat. Akibatnya apa nih kalau saya makan? Bahkan dalam sesuatu yang sifatnya enak, kayak gaji, terus santan, kan enak banget makan gitu ya. Itu akal bisa mikir, ini kalau gue terus-terusin 50 stroke ini. Dia mikir-mikir, tuh akal punya begitu. Dan lebih sempurna akal seseorang makin jauh lagi. Bukan hanya 10 tahun ke depan, bukan hanya 50 tahun ke depan, tapi setelah kematian itu ada akibat, ada konsekuensi. Oleh karenanya di sini wattaquni ya ulil albab, yang disapa adalah orang-orang yang punya akal, yaitu orang-orang yang bisa memikirkan akibat dari perbuatannya 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau bahkan setelah kematian. Yang nggak punya akal, yang nggak bisa mikir ini. Yang nggak punya akal, dia hanya sampai pemikirannya paling 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun yang akan datang. Habis itu apa? Ya mati, nama mati aja. Ya orang nggak punya Tuhan kan begitu. Mati mah mati aja, jadi bangke udah. Yang penting di dunia kita senang-senang hidupnya. Karena dia tidak bisa memikirkan akibat setelah kematian, itu ada pembalasan, ada balasan dan juga ada siksaan. Takwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang punya akal. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangin saya mohon maaf, satu aja ya. Dikurangin mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.